Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Noval Zaki Adani dengan NPM 230810130. Di sini saya akan menjelaskan beberapa case dari pointer. Oke, sebelum masuk ke case-case-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu pointer. Jadi apa sih itu pointer? Pointer adalah sebuah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Jadi pointer dengan menggunakan pointer ini kita itu bisa memungkinkan program untuk mengakses dan memanipulasi data secara langsung di memori yang membuatnya itu lebih efisien dan fleksibel. Di case yang pertama itu saya membuat case yaitu untuk pointer ini digunakan untuk menukar nilai dari dua variabel. Di program yang pertama ini ada dua fungsi, yaitu fungsi utamanya main dan fungsi swap. Nah, di fungsi main sendiri, kita mendeklarasikan dua variabel dengan tipe datanya adalah integer. Variabel yang pertama value-nya adalah variabel yang pertama itu x dengan value-nya 5. Variabel yang kedua itu y dengan nilainya adalah 10. Di fungsi main ini kita memanggil fungsi swap. Nah, argumen yang kita masukkan di fungsi swap adalah alamat dari variabel x ini dan alamat dari variabel y. Jadi operator dan di sini itu adalah untuk menunjuk alamatnya. Nah, di fungsi swap sendiri ada dua parameter sesuai dengan argumennya 2, parameternya juga 2. Yang pertama adalah sebuah pointer A atau nilai yang menunjuk ke pointer A dengan tipe data integer. Yang kedua adalah pointer B dengan tipe data integer atau nilai yang ditunjuk dengan pointer B dengan tipe datanya adalah integer. Di awal-awal kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama temp. Tipe datanya adalah integer. Nah, di variabel temp kita memasukkan nilai yaitu nilai yang ditunjuk oleh variabel A. Jadi karena kita di sini argumen yang pertama itu adalah alamat X, jadi nilai yang ditunjuk oleh variabel A adalah ini 5. Jadi nilai yang ditunjuk dari variabel A itu adalah 5. Dan parameter yang kedua adalah nilai yang ditunjuk oleh pointer B, di sini adalah alamat dari variabel Y, maka di sini berarti nilai yang ditunjuk oleh variabel B atau ini 10 ini yang dimiliki oleh variabel Y. Nah, di variabel temp kita mengisi nilainya dengan nilai yang ditunjuk oleh variabel A, yaitu X sama dengan 5 ini. Lalu di tahap selanjutnya, nilai yang ditunjuk oleh variabel A tadi, yaitu 5, itu diganti dengan nilai yang ditunjuk oleh variabel B, yaitu 10 ini. Jadi yang awalnya A ini menunjuk nilai 5 diganti dengan menunjuk nilai 10 yang ada di variabel Y di sini. Nah, selanjutnya di tahap sini berarti nilai yang ditunjuk oleh variabel A adalah 10. Nilai yang ditunjuk oleh nilai dari temp adalah nilai yang ditunjuk oleh variabel A sebelumnya, yaitu 5. Berarti nilai yang ditunjuk oleh variabel B ini masih tetap. Nah, selanjutnya kita ganti nilai yang ditunjuk oleh variabel B adalah temp, yaitu yang sebelumnya nilai yang ditunjuk oleh pointer B adalah 10, diganti menjadi nilai yang ditunjuk oleh variabel B oleh pointer B adalah nilai yang ditunjuk oleh pointer A, yaitu 5. Jadi di sini yang awalnya nilai yang ditunjuk oleh variabel A itu dari 5 diganti menjadi 10 ini. Yang kedua, nilai yang ditunjuk oleh variabel B yang awalnya 10 diganti dengan temp yang sudah menunjuk 5. Sekarang mari kita buktikan
bahwa pointer bisa digunakan untuk menukar isi dari sebuah variabel. Nah, di sini awalnya kita melakukan mencetak value-nya sebelum di swap ini. Lalu yang kedua kita memanggil fungsi untuk menukar nilainya. Lalu kita mencetak nilai yang setelah di swap atau setelah ditukar. Nah, ini. Jadi sebelumnya adalah 5 dan 10, X5 dan Y10. Ini sama. Lalu setelah ditukar, X-nya menjadi 10 dan Y-nya menjadi 5. Oke. Di case selanjutnya, itu pointer bisa digunakan untuk menghitung jumlah dari string atau array of character. Jadi di sini kita ada dua fungsi, ada fungsi string length, yang kedua ada fungsi utamanya, fungsi main. Di fungsi main sendiri kita mendeklarasikan sebuah array of character yang nama variabelnya adalah str, value-nya adalah array of character dari pointer. Setelah itu kita mencetak jumlah panjang stringnya dengan memanggil, value-nya memanggil dari fungsi string length. Yang argumennya adalah variabel str atau array of character tadi. Nah, di fungsi dari string length itu parameternya adalah pointer dari string. Pointer yang namanya adalah str atau variabel nilai yang ditunjuk oleh pointer str dengan tipe datanya adalah karakter. Di sini kita awal-awal akan mendeklarasikan length atau panjangnya adalah 0 karena awal pasti dimulai dengan 0. Lalu di sini kita melakukan looping untuk menghitungnya. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, jadi di array of character dalam bahasa C, di akhirnya pasti menyisipkan karakter 0, yaitu ini, karakter 0. Jadi yang kita lihat adalah pointer saja, tapi yang di bahasa C otomatis akan mencetak seperti ini. Di akhirnya adalah karakter 0, seperti ini. Nah, kita akan melakukan perulangan. Jadi selama pointer str itu belum menunjuk nilainya adalah 0 karakter, maka loopingnya akan terus berjalan. Jadi yang pertama pointer str akan menunjuk elemen pertama yaitu P. Nah, apakah pointernya itu menunjuk 0 karakter? Jika tidak, maka length-nya akan ditambah. Yang awalnya 0 menjadi 1. Lalu str++ di sini adalah agar pointer menunjuk ke elemen selanjutnya. Jadi dari P selanjutnya adalah O. Lalu dicek lagi apakah O itu tidak sama dengan 0 karakter karena ya length-nya ditambah lagi. Awalnya dari 1 menjadi 2, lalu pointernya menunjuk ke elemen selanjutnya yaitu I. Apakah I tidak sama dengan 0 karakter? Jika tidak sama dengan, maka loopingnya akan berjalan lagi, length-nya ditambah dari 2 menjadi 3, dan str-nya akan bergerak ke elemen selanjutnya yaitu N hingga akhirnya adalah 0 karakter yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi ketika str-nya sudah menunjuk ke 0 karakter, maka loopingnya akan berhenti. Ketika loopingnya berhenti, lalu dia akan mereturn hasil dari length-nya tadi, atau mengembalikan nilai dari length-nya. Oke, kita buktikan. Nilainya adalah 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, case yang ketiga, pointer ini juga bisa digunakan untuk mencetak nilai dari array. Jadi di sini saya hanya memiliki satu fungsi main. Nah, di fungsi main kita mendeklarasikan sebuah variabel array yang isinya adalah array, value-nya adalah 1, indeks 0 1, indeks 2, indeks 1-nya ada 2, 3, 4, dan 5 seterusnya. Nah,
Yang kedua, kita mendeklarasikan sebuah pointer yang menunjuk ke array. Jadi ketika kita menunjuk seperti ini, yang ditunjuk adalah elemen pertama, yaitu 1 ini. Nah, biasanya ketika kita ingin mencetak sebuah array, kita akan menunjuk ke indeksnya, seperti ini. Ketika kita ingin mencetak 1, maka kita mencetak array dengan indeks ke-0. Nah, di pointer kita juga bisa mencetak array-nya dengan cara menunjuk ke elemennya ini tadi. Jadi ketika kita menunjuk variabel array, dia otomatis akan menunjuk nilai di elemen pertama yaitu 1. Seperti itu. Di sini kita mencetak semuanya dengan menggunakan looping. Kita mencetak elemen karena integernya ini mulai dari 0, jadi kita mulainya dari elemen ke 0. Ketika i-nya itu, selama i-nya kurang dari 5, looping akan tetap berjalan, dan i++. Jadi yang pertama, pointer menunjuk ke, di sini adalah pointer menunjuk ke elemen pertama, yaitu 1. Nah, karena integer i sama dengan 1, berarti pointer menunjuk ke elemen pertama ditambah 0. Jadi dia akan tetap menunjuk ke 1. Di looping selanjutnya, i++ yaitu i sama dengan 1. Jadi pointer menunjuk ke elemen berikutnya, karena ditambah karena ini elemen 1, elemen awal ditambah 1 berarti elemen keduanya yaitu 2. Lalu looping dilakukan lagi i++, jadi pointer akan menunjuk ke elemen ketiga dan seterusnya. Oke, kita coba. Nah, jadi elemen ke-0-nya adalah 1, elemen ke-1-nya adalah 2, elemen keduanya adalah 3, elemen ketiganya adalah 4, dan elemen kelimanya adalah 5. Sekian penjelasan pointer dan beberapa case dari pointer dari saya. Terima kasih.